Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video kali ini kita akan kembali membuat game dengan menggunakan Scratch, yaitu membuat game tembak bentuk. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya di opening tadi, gamenya akan kurang lebih seperti itu. Dan jika teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu, kalian bisa mengunjungi waskas.com. Di situ saya sudah upload gamenya. Silakan kalian coba terlebih dahulu, dan juga untuk aset-asetnya juga saya sertakan di waskas.com. Teman-teman juga bisa mencobanya. Oke, kita mulai saja untuk tutorial tembak bentuk. Kita akan mulai. Kita hapus terlebih dulu sprite-nya. Kita akan tambahkan untuk backdrop menu. Ini di aset yang kalian bisa coba gunakan. Ya, ini di aset menu. Kita tambahkan untuk backdropnya gameplay. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan satu sprite, yaitu sprite menu atau tombol start ya. Oke, tombol start ada di bawah sini. Oke, di sini kita akan ubah ukurannya. Di sini kita akan menggunakan ukuran 48, kemudian kita letakkan di sini. Yap. Oke, seperti itu. Kemudian kita baru mulai buat susunan blok programnya ya. Ini kurang lebih sama seperti di video-video sebelumnya, teman-teman. Jadi pertama kali diklik, maka dia akan muncul atau akan tampil backdrop menu. Oke, kemudian ketika nanti startnya ditekan, maka nanti menunya akan hilang, kemudian akan berganti ke backdrop gameplay. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan buat broadcast dulu. Di sini saya akan membuat broadcast gameplaynya atau playernya. Nah, ketika broadcast play, maka nanti akan berpindah ke kostum gameplay. Oke, seperti ini. Ya, berhasil. Sekarang kita akan tambahkan lagi satu sprite, yaitu player, yang mana ini adalah sprite yang akan kita gunakan ya. Di sini ada 3 sprite, kita gunakan yang segitiga terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk size-nya kita akan gunakan 15. Oke, seperti itu. Kemudian ketika udara hijau diklik, maka si player masih sembunyi ya, masih tidak terlihat. Jadi kita akan menggunakan blok look, kemudian hide. Oh, ini dia. Kemudian ketika pesan atau menerima pesan play, maka nanti si player akan muncul. Oke, player akan muncul ketika menerima pesan play. Kemudian kita coba ya, nanti kita ingin si playernya ya, seolah-olah dia akan jatuh, seolah-olah dia akan tidak langsung muncul ya, dia akan jatuh dari posisi awal, di posisi awal di sini, kemudian dia akan jatuh ke bawah. Kita akan gunakan go to x dan y untuk awal. Untuk awal sekali kita gunakan go to x dan y. Di sini kita gunakan x-nya adalah -11, sedangkan y-nya kita coba -85. Oke, seperti ini.
Kemudian kita seolah-olah jatuh, jadi menggunakan glide ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita kasih jeda dulu. Kita kasih jeda dulu, kira-kira 0, atau 0,05 ya, supaya tidak terlalu lama. Kemudian kita gunakan glide. Untuk secondnya juga tidak terlalu lama, kita gunakan 0,75. Untuk x-nya disamakan dengan yang di atas sama, kemudian y-nya baru kita ganti menjadi minus 158. Oke, seperti itu ya. Kita coba. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan ubah, atau kita akan membutuhkan sprite lagi. Ketika nanti kita tekan kanan, arahkan keyboard, dia akan bergerak ke kanan. Kemudian ketika saya arahkan ke kiri, dia akan bergerak ke kiri dengan menggunakan keyboard ya. Oke, di sini kita gunakan ke kanan dulu, kemudian menggunakan X, kemudian kita duplikat. Sini minus 10 untuk ke kirinya. Oke, seperti ini ya. Klik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kiri. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan ya, tambahkan kostum. Tapi sebelumnya kita ganti dulu namanya ya, nama sprite-nya itu player. Oke, kita akan tambahkan kostum kotak dan kostum bulat. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian nanti kita akan buat tombol, misalkan kita akan gunakan tombol A, akan mengubah kostum ya, tetapi menggunakan next kostum ya. Oke, sebelumnya kita akan gunakan dulu untuk kostum awal, ketika mulai menggunakan kostum segitiga. Tapi kita butuh satu sprite lagi, atau maaf, satu blok lagi. Di sini kita akan gunakan tombol A ya, untuk mengubah atau mengganti kostum ya. Jadi seperti itu, kita lihat seperti ya, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasi dengan menggunakan variabel, bahwa ketika nanti si playernya segitiga, maka variabel tersebut adalah segitiga ya. Ketika kotak, maka variabel tersebut kotak. Nanti berfungsi untuk di blok-blok berikutnya teman-teman. Jadi kita mengidentifikasi dulu dari sini ya. Kita identifikasi dulu, ketika bendera hijau diklik, kemudian masih hide, dan kita menggunakan blok forever dan if then ya. Kemudian kita gunakan operator ya, kemudian menggunakan kostum. Nah, ini dia kostum ya, seperti ini. Kemudian kita ganti kostumnya sama dengan 1, artinya dia adalah segitiga. Ini kostum 1, nomor 1 ya. Kemudian kita buat variabel ya. Kita buat variabel di sini player. Oke, kemudian ya di sini player. Oke, menggunakan set ya, bukan menggunakan variabelnya. Kita akan letakkan di sini, ketika kostumnya sama dengan 1, maka variabel tersebut adalah, atau kita namakan segitiga ya. Kemudian kita coba, nah ini segitiga. Sekarang kita duplikat untuk variabel kotak dan juga variabel bulat. Di sini kita ganti kostum kedua, kostum nomor 2, maka dia akan menjadi kotak. Kostum nomor 3, maka dia akan menjadi bulat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman, apakah sudah berhasil.
Oke, kalian perhatikan di playernya ya, nama playernya. Oke, seperti ini. Sudah berhasil, bulat, segitiga, kotak, dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan membutuhkan satu sprite, yaitu sprite laser ya. Di sini sama sprite-nya. Kemudian ukurannya adalah 5. Oke. Nanti kita akan gunakan ketika bendera hijau diklik, maka dia akan hide, akan menghilang terlebih dahulu. Oke. Kemudian ketika pesan play ditekan, maka dia akan menghilang juga ya. Dia akan menghilang juga. Kemudian si laser ini akan mengikuti ya, mengikuti si playernya. Dia akan go to player, akan mengikuti playernya. Kemudian kita akan gunakan forever, kemudian gunakan if then. Ketika nanti saya tekan D ya, ketika kita akan tekan D, maka dia akan muncul. Yang tadinya hilang, dia akan muncul ya. Kemudian dia akan bergerak atau akan meluncur ke atas, jadi menggunakan Y ya, menggunakan Y. Oke, di sini menggunakannya sampai ke pojok atas ya, sampai pinggiran atas, jadi menggunakan edge ya. Dia akan mengulangi sampai pojok atas seperti itu. Kita akan coba ya, tekan D. Nah, ini dia akan muncul ke atas ya, tetapi di sini ketika kita tekan D lagi, dia tidak bisa. Kita akan butuh namanya clone ya. Jadi nanti yang akan muncul, yang akan menembakkan sebenarnya adalah clone. Oke, bagaimana? Kita akan coba buat. Kita abaikan saja, kita letakkan di sini. Nanti kita tetap gunakan ya. Kita hanya memodifikasi saja. Kita hanya memodifikasi. Jika play, kemudian dia akan, bentar, kita letakkan di sini dulu, kita rapikan. Karena nanti tetap akan kita gunakan ya. Oke, seperti ini. Jadi ketika tombol D ditekan, maka dia akan membuat clone dirinya sendiri ya. Kemudian ketika dia membuat clone dirinya sendiri, nah, kita akan buat di sini clone-nya. Setelah dipanggil clone-nya, baru kita akan buat clone-nya di sini. Dia akan muncul, kemudian go to player, mengikuti player. Oke. Kemudian kita akan buat delete clone ya. Kita coba dulu. Nah, ini seperti ini. Ya, ini clone-nya. Tapi kalau kita tekan, dia akan muncul banyak banget, teman-teman. Sekarang kita akan buat jeda ya, supaya tidak terlalu banyak. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau saya tidak suka yang seperti itu, kita akan butuh waktu, jeda waktu. Jadi tidak terlalu banyak seperti tadi ya. Ketika saya klik, nah seperti ini, ada jedanya ya. Tinggal nanti teman-teman sesuai kebutuhan saja menggunakan jedanya berapa detik ya. Kalau saya 0, atau 0,3. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan, ketika saya klik kotak, tembakannya juga harusnya kotak ya, bukan segitiga. Oke. Sekarang kita akan buat menggunakan if then. Oke, kemudian menggunakan operator.
Nah, ini yang penting tadi ya. Kenapa saya tadi membuat variabel player. Jadi ketika playernya adalah segitiga, oke. Kemudian kita buat variabel lagi laser. Oke. Ketika playernya segitiga, maka dia akan menembakkan laser. Kemudian kita akan ganti setnya menjadi segitiga juga. Oke, untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah segitiga. Dan kostum, teman-teman, jangan lupa kita akan mengubah kostumnya ya. Di sini kostumnya adalah kostum, kita ganti deh item 1 ya, supaya lebih mudah. Belum saya ganti namanya tadi, ini juga. Oke, item 1 atau laser 1 gitu deh, biar gampang. Kita ganti lagi juga laser 2. Di sini laser 3. Oke, ketiga laser sudah. Kemudian kita duplikat untuk laser kotak dan laser bulatnya. Jadi kita memiliki 3 ya. Oke, seperti ini. Kotak. Oke, lasernya laser 2, kemudian bulat. Lasernya adalah laser bulat juga. Oke, ini laser 3. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, kita akan coba tekan D, kemudian akan membuat clone. Kemudian jeda 3 detik clone-nya, tidak terlalu banyak. Kita coba. Sudah berhasil. Nah, seperti ini. Kotaknya sudah ada, lasernya sudah ada. Nah, ya. Sudah berhasil, teman-teman. Oke, baik. Oke, kemudian kita ganti dulu namanya. Ya, nama sprite-nya kita ganti nama laser untuk mempermudah. Kemudian kita akan buat suara ya. Kita akan buat suara menggunakan sound. Ketika nanti lasernya muncul atau keluar, dia akan memunculkan suara. Ya, di sini sudah saya siapkan juga di aset. Ya, teman-teman bisa download saja laser. Ya, open. Oke. Kurang lebih seperti ini suaranya. Ya, kita coba masukkan ke dalam susunan blok program yang kita sudah punya, yaitu di sebelum. Nah, ini dia. Di sini ya, di sebelumnya wait. Oke, baik. Sudah selesai untuk susunan blok program lasernya.